Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Dan tidak lupa kita juga berdoa semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat Islam dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Islam telah memberi kita teladan. Islam telah memberi kita contoh, telah memberikan kita syariat bagaimana kita dapat mengentaskan masalah ekonomi, bagaimana kita bisa mengentaskan kesenjangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat saat ini atau pada umat kita saat ini yang terjadi, yaitu dengan melaksanakan zakat, dengan menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang merupakan pilar agama. Dengan menunaikan zakat ini, maka kita juga akan menguatkan agama, mendirikan agama. Sebaliknya, ketika kita tidak melaksanakan zakat, tentu kita juga berusaha untuk menentukan agama. Nah, zakat ini juga merupakan bukti atau tanda bahwasanya Islam ini tidak menafikan kebutuhan hidup manusia, tidak menafikan kebutuhan akan harta untuk hidup. Tapi Islam juga mengajarkan bahwasanya harta bukanlah tujuan utama dalam hidup, melainkan sarana atau ladang ibadah kita di dunia. Maka ada sebuah pepatah mengatakan, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, pepatah ini sangat tepat dengan ajaran Islam ini. Kemudian dalam sebuah hadis juga diriwayatkan yang berbunyi an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma muslimin kasa musliman thauban ala uryin kasahullahu min khudril jannati wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amallahu min thimaril jannati wa ayyuma muslimin saqa musliman ala zoma'in saqahu lahu minar rahiqil makhtum. Rawahu Abu Daud. Hadis ini memiliki arti siapa-siapa muslim yang memberi pakaian kepada muslim lainnya yang tidak berpakaian, maka Allah akan memberinya pakaian hijau nanti di surga. Dan siapa-siapa muslim yang memberi makan muslim yang sedang lapar, maka Allah akan memberinya makan dari buah-buahan di surga. Dan siapa-siapa muslim yang memberi seorang muslim yang kehausan, maka Allah akan memberinya minum dari air suci yang termaterai. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, zakat ini merupakan ibadah yang memiliki pengaruh yang sangat luas, baik mikro maupun makro. Secara mikro, zakat ini memiliki manfaat bagi si pembayar zakat. Secara langsung, apa yang dia bayarkan akan mendapatkan ganti yang berlipat-lipat dari Allah, akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara makro, tentu manfaat dari zakat ini dirasakan oleh mereka yang menerima zakat. Dengan zakat ini mereka dapat
melaksanakan, dapat melanjutkan hidupnya. Bahkan nantinya mereka dapat menaikkan taraf kehidupannya. Zakat ini juga merupakan salah satu wujud dari penegakan keadilan. Keadilan kepada kita yang menerima segala harta dari Allah SWT, dan juga keadilan terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Sebaliknya, ketika kita tidak membayarkan zakat ketika kita memiliki harta dan telah cukup syarat-syaratnya, itu merupakan wujud kezaliman terhadap diri kita sendiri dan juga apa yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, zakat ini bisa kita lihat di Indonesia potensinya amat sangat besar. Indonesia dengan pemeluk agama Islam terbanyak, tentu potensi zakatnya sangat besar. Bahkan dapat mencapai ratusan triliun rupiah. Dengan zakat ini, mestinya umat Islam dapat mengentaskan masalah kesenjangan ekonomi yang terjadi pada umat saat ini. Nah, tapi kenapa kita lihat masih banyak orang yang kesusahan, masih banyak umat Islam yang tidak dapat hidup dengan layak? Tentu kita harus mengadakan pendampingan, mengadakan evaluasi dalam penyaluran zakat, sehingga nanti zakat tersebut dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Nah, zakat ini perlu kita pandang tidak hanya dari kacamata konsumtif, tapi juga dari kacamata produktif. Kita harapkan dengan distribusi zakat yang adil, mereka yang menerima zakat dapat memanfaatkan dana zakat ini untuk keperluan-keperluan yang produktif, dapat menjadikan mereka produktif dan dapat menaikkan taraf kehidupannya. Dan dengan ini semoga mereka nantinya, mereka yang menerima zakat ini dapat menjadi muzaki dan tidak terus menjadi mustahik, tapi juga naik tingkatnya menjadi muzaki. Nah, jadi di akhir saya ingin mengatakan, mari kita tunaikan zakat ketika kita sudah memiliki harta dan cukup syarat-syaratnya. Kenapa? Karena zakat ini adalah bentuk dari keadilan ekonomi, bentuk dari keadilan terhadap diri kita, bentuk keadilan kepada ketakwaan kita. Zakat dapat bermanfaat bagi kita si pembayar zakat dan bagi mereka yang menerima zakat. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.